adalah Tamrin, sosok di balik suksesnya program penjajahan plastik yang merupakan salah satu program unggulan Community Development Badai KLNG. Sebagai ketua kelompok usaha Bontang Lestari Peduli, Tamrin mengaku tak mudah merintis usaha penjajahan plastik. Usaha penjajahan plastik bermula dari dibukanya tempat pemrosesan akhir di Kelurahan Bontang Lestari. Pada waktu itu, banyak warga Kelurahan Bontang Lestari yang datang kepadanya untuk meminta bantuan agar dapat memulung di lokasi tersebut. Bersama Lurah dan Karang Taruna Bontang Lestari kala itu, Tamrin berupaya mewujudkan keinginan para warga agar dapat mengais rejeki di tempat pemrosesan akhir. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. Warga pun diizinkan untuk memulung. Niat baik Pak Tamrin agar dapat memberdayakan warga Bontang Lestari pun mendapat dukungan dari Badai KLNG. Hingga akhirnya pada tahun 2012, kelompok usaha Bontang Lestari Peduli resmi menjadi mitra binaan Komdev Badai KLNG. Kalau saya awalnya di Bontang ini, saya dulu di Berbas. Saya seorang dulu mengusaha minyak BBM di Berbas. Setelah kebakaran sekian kali, kira-kira 3 kali saya kebakaran, akhirnya saya lari ke dulu namanya Desa Sekambing. Nah di Desa Sekambing inilah saya coba-coba membuka lahan tambak. Nah, pada waktu itu buka lahan tambak, namun ya namanya tidak punya modal, dia harus kerja keras. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hasil, tetapi waktu itu tidak begitu maksimal pendapatan saya, tapi tetap saya berjuang dengan penuh kesabaran. Waktu itu saya coba-coba mengalihkan mencari pekerjaan lain. Nah kebetulan pada saat itu masyarakat banyak mendatangi ke saya untuk bagaimana caranya untuk memfasilitasi, yaitu untuk sebagai pemulung, karena waktu itu TPA Bontang Lestari itu sudah terbuka. Nah saya koordinasilah di kelurahan, yaitu lurahku dulu itu namanya Randy Irawan. Saya gabung 3 orang bersama dengan Karang Taruna yang diketuai oleh Nur. Nah setelah kami kompromi 3 orang, bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar supaya masyarakat ini kita membukakan lapangan kerja. Akhirnya kami 3 orang menghadap ke DKPP. Kurang lebih 3 bulan mundar mandir itu, ya akhirnya dikasihkan izin untuk menurunkan masyarakat untuk memulung di TPA pada waktu itu. Nah pada saat itu masyarakat sudah memungut di TPA, namun kami tidak punya apa-apa, tidak punya modal, tidak punya apa, dan sedangkan masyarakat pemulung itu mau dibayar. Nah setelah itu kami coba-coba menghadap ke PT Bada. Tetap 3 orang bersama Randy Irawan dengan Nur. Setelah PT Bada merespon, kamilah dikasih bantuan, dibelikan mesin, dikasih modal usaha. Untuk mendukung usaha pencacahan plastik, Badai KLNG telah memberikan bantuan berupa modal usaha, mesin pencacah plastik, pembangunan workshop, hingga beragam pelatihan. Program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh kelompok usaha Bontang Lestari Peduli kini mampu mengirim hasil cacahan plastiknya hingga 30 ton partikel plastik dalam sebulan. Tak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, usaha pencacahan plastik juga telah memberdayakan para warga. Sebanyak 60 anggota kelompok Bontang Lestari Peduli juga telah mengalami peningkatan dari sisi ekonominya. Sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih memasuki tahun ke-6. Ya, syukur alhamdulillah kehidupan masyarakat yang terlibat di sini sudah berubah. Sudah punya motor baru, sudah bagaimana membangun rumah, kemudian kehidupan rumahnya juga sudah, ya paling tidak sudah ada perubahan, banyak perubahan setelah bekerja sama-sama di TPA ini. Ya, karena apa? Saya juga sudah mempunyai kepuasan, karena menolong sesama itu sudah mempunyai kepuasan tersendiri. Program pencacahan plastik ini membuktikan bahwa sampah plastik yang selama ini terbuang ternyata masih memiliki nilai ekonomis. Dengan mengubahnya menjadi cacahan, sampah plastik dapat dijadikan komoditi perdagangan dan memiliki nilai jual yang tinggi.
Tamrin berharap usaha ini dapat semakin berkembang sehingga dapat semakin banyak memberdayakan warga sekitar. Dan saya tidak lupa selalu menyampaikan bahwa berkat usaha ini kami di sini berjuang, berkat bantuan dari PT Badak dan pemerintah. Karena apa? Tanpa bantuan PT Badak dan pemerintah, usaha ini mustahil tidak akan berjalan. Walaupun kami mau, tapi tidak mungkin berjalan. Karena kami tidak punya apa-apa, hanya kemauan saja. Selain melakukan pembinaan dan pendampingan kelompok, Badak LNG juga telah melakukan pengembangan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini, yakni berkaitan dengan energi alternatif yang diberi nama program Ekoenergi. Program tersebut merupakan program produksi energi baru terbarukan berbahan dasar plastik menjadi bahan bakar metana. Bantuan berupa alat konverter plastik bernama Converstick juga telah diberikan Badak LNG. Mesin pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak ini dapat menghasilkan 3 jenis bahan bakar, yaitu mesin, solar, dan minyak tanah. Dari setiap 1 kilogram sampah plastik bisa dibuat menjadi 1 liter bahan bakar minyak. Tim Liputan LNG TV.